Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan keadaan masyarakat kaum muslimin saat kitab ini ditulis. Sumut, bodoh, jahil, taklid, penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah, dan mereka tidak sadar. Beda kalau mereka berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, mereka sadar sedang bergelimang dalam kemaksiatan. Ini mereka tidak sadar. Ini lebih dahsyat lagi. Tidak sadar sedang melakukan kesalahan, padahal kesalahan itu sangat-sangat disukai oleh iblis. Itulah keadaan masyarakat ketika kitab ini ditulis. Sampai-sampai di Masjidil Haram, salat subuh berapa kali kemarin? 4 kali. Salat duhur 4 kali, salat asar 4 kali, salat maghrib, salat isya masing-masing 4 kali. Ini kejumudan yang luar biasa terjadi hari itu. Adapun syirik bid'ah ratusan tahun. Kalau yang salat 4 kali ini mungkin tidak sampai puluhan tahun. Bahkan seorang wanita yang telat nikah, dia ingin menikah, bukan datang kepada Allah, memohon, meminta, merengek kepada Allah, malah datang ke pohon apa kemarin? Kurma jantan, fuhul. Ya, ini dahsyat luar biasa. Oleh karena itu, dakwah beliau tidak seperti dakwahnya Imam Syafi'i, tidak seperti dakwahnya Imam Malik, tidak seperti dakwahnya Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Di tengah masyarakat yang berkibar sunnahnya, maka beliau-beliau ini yang saya sebutkan namanya ini diterima oleh masyarakat. Keadaan beliau-beliau ini dengan masyarakat tidak jauh beda. Walaupun tentu ada masyarakat, sudah ada masyarakat yang menyimpang ya. Tetapi yang masih berpegang kepada sunnah masih lumayan banyak. Oleh karena itu kita tidak dapati kaum muslimin, sekelompok orang Islam yang mencaci maki Imam Syafi'i, mencaci maki Imam Bukhari, mencaci maki Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Hampir-hampir kita tidak dapati. Beda dengan beliau yang satu ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dicaci, dimaki, dihujat habis-habisan. Sampai dikatakan orang ini akan mendirikan apa kemarin? Madhabul Khamis, akan mendirikan madhab yang kelima. Dahsyat juga, luar biasa. Sama. Ini bahayanya syubhat. Satunya sama-sama tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, sama.
Ya. Tapi segitunya. Kalau disebut nama Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, mereka cinta, mereka mendoakan. Kalau disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka marah. Seolah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berbeda dari para imam itu, padahal sama. Apa yang beda? Apa yang beda? Justru yang beda yang mereka-mereka ini. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik merayakan maulid? Enggak kan? Sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak merayakan maulid. Yang merayakan maulid mereka-mereka ini. Saudara-saudara kita ini. Gitu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Enggak, sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang merayakan saudara-saudara kita ini. Yang selawat nariyah, selawat badar, selawat tafrijiyah, selawat al-fatih dikenal oleh Imam Syafi'i, A'immatul Arba'ah? Enggak, sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Aneh. Aneh seaneh-aneh. Orang awam tentu gimana tokoh. Kan ini masalah syubhat kan? Bukan masalah syahwat. Kalau masalah syahwat bukan gimana tokoh. Walaupun tokoh kalau dia memperkosa anak tetangga tetap aja nggak diterima. Kalau syahwat. Kalau syubhat diterima. Maka sekali lagi kesalahan syubhat sangat lebih disukai oleh iblis daripada kesalahan syahwat. Nah, orang awam ngikutin saja. Muhammad bin Abdul Wahab dia berambisi mendirikan madhab kelima, tapi nggak laku. Kecuali oleh sekelompok anak-anak muda yang pada ngaji, yang pada berjenggot, yang pada cingkrang. Padahal Rasul dan para sahabat berjenggot apa tidak? Saya kira mereka bisa jawab. Rasul dan para sahabat isbal apa tidak? Saya kira mereka bisa jawab. Bahkan para nabi, para rasul berjenggot apa tidak? Mereka bisa jawab. Inilah bahayanya syubhat. Dan orang awam kan begitu. Tadba'u kulla na'iq. Ketika Ali bin Abi Thalib menjelaskan 3 macam manusia. Ada alim rabbani, ada tullabul ilmi ala sabilin najah, ada yang paling buruk ini. Hamajun ro'a, tadba'u kulla na'iq. Orang awam, bodoh, muqallid, mengikuti siapapun yang mengajak. Namanya bodoh. Baca ini 1000 kali. Ya. Baca ini 4000 kali. Ya. Namanya orang bodoh. Nggak ada. Mana dalil? Mana contoh dari Rasul dan para sahabat? Mana perintah Allah di surat apa, ayat berapa? Namanya orang bodoh. Nggak nanya seperti itu. Ya. Maka antum jangan sampai seperti mereka. Apa kata Syekh, sami'na wa ata'na. Dalil. Walaupun Syekh itu Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun Syekh itu Syekh Albani, walaupun Syekh itu Syekh bin Bas, tetap kita mengikuti dalil lewat beliau-beliau ini. Ya. Jangan sampai kita bernasib seperti mereka. Apapun kata Syekh Albani nggak mungkin salah. Apapun kata Hay'ah Kibar Ulama nggak mungkin salah. Apapun kata MUI nggak mungkin salah. Ini berbahaya. Ya. Praktek yang sudah ada di Masjidil Haram, apalagi hari ini Masjid Nabawi, nggak mungkin salah. Ya. Padahal jelas-jelas ada yang salah, tidak banyak ya, tapi ada, dan jelas-jelas menyelisihi dalil. Ya. Adzan Jumat 2 kali kan ditentang habis oleh Ibnu Umar. Artinya nggak bisa dikatakan adzan Jumat 2 kali ini sunnah para sahabat. Tidak, orang ditentang kok. Kecuali tidak ditentang.
seperti sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Ini kan nggak ada yang menentang, nggak ada satupun sahabat yang menentang istihad Umar ini, walaupun Nabi tidak setiap malam, gitu ya. Nah, beliau mengajak umat untuk kembali pada masa awal. Karena kebaikan Islam ini, kejayaan Islam ini, kemurnian Islam ini ada di awal apa di akhir? Di awal. Di awal. Ini jelas gamblang, terang benderang. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia kaum muslimin adalah yang sezaman denganku, berarti beliau dan para sahabat. Kemudian setelah itu yaitu para sahabat bersama tabi'in, kemudian setelah itu yaitu tabi'in bersama atba'ut tabi'in. Para sahabat sudah habis. Ya. Beliau menukil ucapan siapa? La tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Ucapan Imam Malik. Tidak akan jaya umat ini, tidak akan baik umat ini, tidak akan menang umat ini, kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Siapa pendahulu umat ini? Siapa? Tentu Rasul dan para sahabat. Dengan cara apa para sahabat meraih kejayaan, kemenangan, kehebatan? Apa? Caranya apa? Pemilu, pilkada, HAM, gender? Tidak semua. Dengan cara taat kepada Allah. Ketaatan terbesar adalah tauhid, bukan sholat. Sholat setelah itu. Ketaatan terbesar adalah tauhid. Sebagaimana kemaksiatan terbesar adalah syirik. Maka tidak akan jaya, tidak akan menang, dan pasti akan porak-poranda, terjajah, dan seterusnya ketika kaum muslimin penuh dengan syirik, bergubang dalam syirik. Dan itu sudah kita rasakan. Bayangkan, 350 tahun. Bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun 20 tahun, 350 tahun. Entah berapa ratus juta penduduk Indonesia kaum muslimin dijajah oleh bangsa yang negaranya mungkin nggak sampai Pulau Jawa, ya, mungkin nggak sampai Jawa Barat, masih luas Jawa Barat, ya. Ini janji Nabi SAW terbukti. Kaum muslimin akan terjajah, terpuruk, dikuasai oleh orang kafir kalau kaum muslimin bermaksiat. Dan kemaksiatan terbesar apa tadi? Syirik. Kita lihat hari itu. Hari ini masih banyak sisa-sisanya. Yang jimat, yang dukun, yang kuburan keramat, yang makam-makam para wali, yang tempat-tempat pemujaan luar biasa atas nama Islam, atas nama budaya Islam, atas nama wali-wali Allah jelas Islam lah. Ya. Kalau atas nama Buddha, Hindu sekalian, ini atas nama Islam. Maka kita saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Terpuruk. Ya. Mudah-mudahan ini analisa yang tidak salah, ya. Allah berikan kemerdekaan kepada bangsa kita setelah apa? Kalau antum tahu, ya. Setelah muncul dai-dai yang teriak
mengajak kepada tauhid, mengatakan ini syirik, ini bid'ah. Ya kan? Sebelumnya nggak ada. Ya. Nah, ini ketularan dari dakwah beliau sampai ke negeri kita. Ya. Ya, dengan versi hari itulah ya. Ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsad, ada Ahmad Surkati waktu itu, ya kan? Mulai bermunculan dai-dai yang mengajak kaum muslimin untuk bertauhid, untuk meninggalkan syirik, untuk meninggalkan jimat, kuburan keramat, wafa, raja. Mulai bermunculan. Walillahil hamd, Allah berikan kemerdekaan. Ya. Sebelum itu nggak kedengeran. Luar biasa jumutnya hari itu kaum muslimin di negeri kita dan secara umum di negeri-negerinya kaum muslimin, termasuk negeri beliau, di mana di situ ada Mekah dan Madinah. Luar biasa kan? Sebelum tampilnya beliau dan Muhammad bin Su'ud, dua Muhammad, satu Muhammad bin Abdul Wahab, satu Muhammad bin Su'ud. Ya. Nah, saya sedikit bacakan tulisan beliau di mana beliau membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini pensarahnya ya, Syekh Fauzan, bahwa beliau sekali lagi bukan pembikin bid'ah, bukan membikin hal yang baru. Tidak seperti tuduhan sebagian kaum muslimin. Saya bacakan. Indama nazara ila waqi'i ahli asrihi, ketika beliau melihat bagaimana kaum muslimin di zaman beliau yang penuh dengan syirik dan bid'ah dan taklidul a'ma, betul-betul taklid, dan beliau beristihad menjadi mujaddid, dan itu sebagaimana janji Nabi alaihi salatu wassalam setiap berapa? 100 tahun sekali. 100 tahun sekali. Man yujaddidu dinahu. Allah akan bangkitkan seseorang yang akan mentajdid agama. Nah, hari itu sebagian orang salah paham. Dikiranya mentajdid adalah membikin hal yang baru. Itu. Artinya, kalau madhab cuma ada 4, ya jadilah madhab kelima. Tentu ini salah paham. Ini keliru, bukan begitu maksudnya. Tidak ada hal yang baru di dalam agama ini, nggak boleh. Kata-kata tajdid, pembaharuan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mengajak kaum muslimin yang mulai menyimpang, terutama dalam masalah akidah, tauhidnya sudah keliru, diajak kepada tauhid yang benar, kembali kepada tauhid yang benar, tauhidnya Rasul dan para sahabat, bukan membuat hal yang baru. Ya jangankan ulama kita, Rasul bikin hal yang baru enggak? Apa kata Nabi tentang bid'ah? Wa ma kuntu bid'an minar rusul. Aku tidak membuat bid'ah, hal-hal yang baru dari para nabi, para rasul.
yang didakwahkan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau, yang diajarkan oleh beliau bukan hal yang baru. Menyembah Allah satu-satunya, taat kepada Allah setaat-taatnya, salat, saum, bahkan haji, bahkan jihad, bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Kalau toh ada yang baru, sedikit sekali. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW. Ada memang, sedikit sekali. Ya, kalau mau dibilang nggak sampai 1% barangkali. Ya. Selebihnya, tauhid, akidah, manhaj, ibadah, sama. Kalau ada yang baru, disampaikan oleh beliau. Insyaallah antum masih ingat ya? Apa yang baru? Yang sebelum beliau nggak ada. Ada memang, tapi sedikit sekali. Nabi menyebutkan cuma 5 kan? 5 ini bukan hal yang baru. Artinya kelebihan, keutamaan. Bukan beliau membuat hal yang baru. Ya. Apa? Syafaat. Gitu kan. Ini kan kelebihan beliau, keutamaan beliau. Artinya para nabi, para rasul nanti di yaumil mahsyar tidak sanggup memberikan syafaat, syafaatul udma maksudnya. Kalau syafaat yang lebih kecil, jangankan para nabi, para rasul, kita juga bisa. Nanti di antara kita ada yang diberi kehormatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada teman kita, saudara kita, mungkin tetangga kita yang masuk neraka. Ini bukan itu, ini syafaatul udma, syafaat terbesar. Itu hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi? Apalagi? Rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Hud itu rahmat betul. Lil alamin bukan. Li'adin. Rahmat khusus kaum Ad. Itu. Nabi Hud betul rahmat. Rahmat untuk seluruh alam enggak. Rahmat khusus untuk kaum Ad. Begitu pula Nabi Saleh. Nabi Saleh rahmat betul. Rahmatan lil alamin tidak. Rahmat khusus untuk kaum Samud. Nabi Saleh. Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Zakaria, rahmat betul. Rahmatan lil alamin tidak. Tapi khusus rahmat untuk Bani Israel. Adapun aku, kata beliau, rahmatan lil alamin. Mau kaum Ad kalau masih ada, kaum Samud, Bani Israel, Asia, Eropa, Jepang, Arab, wajib mengikuti syariatku. Yang tidak mau dan dia telah mendengar aku sudah diutus Muhammad, kok nggak mau mengikuti syariatku, dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Nggak boleh mengikuti syariat siapapun kalau aku sudah diutus. Itulah rahmatan lil alamin. Ya. Apalagi? Ghanimah. Ghanimah rampasan perang. Dulu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun, para nabi, para rasul, kalau berjihad dapat emas, dapat perak, harus dibakar. Bakar. Nggak boleh dimanfaatkan. Nah, khusus umatku boleh. Ghanimah. Apalagi? Tayammum. Tayammum. Para nabi, para rasul sebelumku tidak ada, belum ada syariat tayammum. Salat ada. Azan, qomat mungkin ada. Saum jelas ada. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa kewajiban puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelummu ya Muhammad. Jelas ada. Haji jelas. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan? Tayammum tidak. Ya, artinya hanya sedikit. Sedikit sekali. Kemudian satu lagi, utitum birra'bi masirata syahrin.
Aku ditolong dengan rasa gentar, rasa ru'ab, rasa takut yang Allah timpakan di hati orang-orang kafir sebelum berhadapan dengan kaum muslimin sebulan perjalanan. Ya. Selebihnya sama. Ya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi cuman Muhammad bin Abdul Wahab. Tentu tidak mungkin beliau berani membuat hal yang baru dalam agama ini. Maka apa yang didakwahkan oleh beliau, yang beliau sampaikan kepada umat ini, bukan hal yang baru. Sembahlah Allah satu-satunya. Jangan menyembah Allah lewat kuburan. Jangan menyembah Allah lewat orang yang sudah mati. Ini dakwah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Tapi karena syubhat itu sudah mendarah daging, mereka beranggapan ini aneh. Ya. Dari saya kecil sampai setua ini, guru-guru saya, kiai-kiai saya, semua menyuruh saya, kaum muslimin, untuk mendatangi kubur-kubur para wali, untuk beribadah di kubur-kubur itu, mencari berkah di kubur-kubur itu. Semakin mulia seseorang, kuburnya semakin mengandung berkah. Ya, kenapa para sahabat nggak mencari berkah di kubur Nabi? Seandainya kuburan orang saleh itu mengandung berkah, tentu yang paling berkah kuburan siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adakah riwayat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha berebut ke kubur Nabi? Nggak ada. Bahkan sengaja oleh Allah kuburan Nabi sulit. Sengaja Allah takdirkan kuburan Nabi sulit. Sulit apa? Kuburan Nabi itu sulit sekali. Sulit diapain? Sulit diziarahi, sulit didatangi. Yang mudah mendatangi, menziarahi kubur Nabi itu cuma Aisyah, Abu Bakar, ya, anak-anaknya Abu Bakar, ya. Umar sulit, Utsman sulit, Ali sulit. Umumnya para sahabat sulit menziarahi kubur Nabi. Kenapa? Kenapa? Iya, di kamarnya Aisyah. Gimana nggak sulit masuk ke kamarnya Aisyah? Iya kan? Sulit sekali. Kalau begitu Allah membuat kesulitan untuk mencari keberkahan, gitu. Sama dengan Allah menutup masjid, Allah membuat syariat bahwa masjid itu ditutup kecuali di hari-hari tertentu. Ini kan mustahil. Masjid itu tempat berkah, salat berjamaah, majelis ilmu, masa ditutup oleh Allah? Mustahil. Semua masjid dibuka oleh Allah untuk berjamaah di situ 5 kali dalam sehari semalam. Gak ada syariat menutup masjid. Nah ini ditutup. Kalau betul kuburan mendatangkan berkah, tentu Allah tidak maha baik. Kenapa kuburan manusia termulia kok ditutup oleh Allah? Ditakdirkan dikubur di hujrahnya, kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini semakin jelas bahwa kubur Nabi nggak ada apa-apanya. Kubur Abu Bakar nggak ada apa-apanya. Bahkan kuburan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nggak ada apa-apanya. Kalau ada apa-apanya tentu, seandainya kubur Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Musa ada apa-apanya, ada keberkahannya, ada kebaikannya, tentu sudah dikasih tahu oleh Nabi. Tentu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, umatmu, Musa dikubur di sini, Ibrahim kubur di sini, Ismail kubur di sini, Yahya, Zakaria kubur di sini. Catat, jangan lupa dikunjungi. Sekalian bikin masjid besar. Tentu begitu. Ini menunjukkan bahwa kuburan gak ada apa-apanya. Gak perlu tahu kuburan Nabi Musa di mana, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, gak perlu tahu. Termasuk kita tidak menziarahi kubur Nabi SAW, tidak berdosa. Berziarah silahkan, jangan sampai berbuat syirik. Ya. Keutamaan bukan mengunjungi kubur beliau, tapi mengunjungi masjid beliau.
Maka salah satu yang membuat Imam Malik marah, apa? Datang dari Mesir, datang dari Syam, datang dari Yaman, langsung ke kubur Nabi. Imam Malik sangat tidak suka. Salat dulu di Masjid Nabawi, habis itu silahkan berziarah. Cukup sekali dalam satu kunjungan. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.